Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agus Syuhada, Dodi Roki, Immanuel Ahmadi Sanananda, Ilham Jaksuma, dan Elisa Soleha. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan database menggunakan SQL. Yang pertama itu ada create table yang akan dijelaskan oleh Agus Syuhada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan pivot table pada MySQL. Nah, jadi di sini ada beberapa tabel yang kami buatkan sebelumnya. Pada episode sebelumnya, kami telah melakukan riset mengenai sebuah tempat makan yang bernama Resto Kampung. Nah, jadi ini adalah data SQL yang akan kami buat. Pertama di sini adalah tabel menu. Nah, pada tabel menu ini kami membuat beberapa kolom di dalamnya seperti ID menu, sebagai primary key, kemudian ada juga nama menu, harga menu, jenis menu, dan stok menu. Untuk ID menu kami menggunakan varchar karena di sini kami menambahkan string dan numerik secara sekaligus. Jadi kami menggunakan varchar. Nah, kemudian ID menu ini kami buat sebagai primary key untuk jadi sebagai penginisialisasi utamanya. Nah, kemudian untuk setiap kolom di sini kami berikan juga tipenya not null agar tidak ada data yang kosong karena data pada tabel menu ini semuanya penting. Seperti stok menu, ini ketersediaan atau kosongnya bisa diketahui, kemudian ini jenis menunya juga harus kita ketahui, harga menunya juga wajib kita ketahui, nama menu juga, dan ID menunya juga harus kita ketahui. Selanjutnya, selanjutnya ini ada tabel jabatan. Nah, dari yang hasil riset kami sebelumnya, kami mendapatkan beberapa jabatan pada tempat makan resto Lampung ini. Jadi kami membuat tabel jabatan untuk membuat jabatan khusus. Karena ada eh, beberapa karyawan memiliki jabatan tertentu dan memiliki job kerja tertentu. Nah, di sini kami memberikan dua kolom pada tabel jabatan, yang ini ID jabatan sebagai primary key-nya dengan database dengan labelnya nol, jadi ID jabatannya wajib ada. Dan kami juga menggunakan varchar karena ini menggunakan penggabungan string dan numerik. Kemudian juga kami menambahkan nama jabatan sebagai namanya. Dan ini juga kami berikan nol agar kita mengetahui apa nama jabatan tersebut dari ID tersebut. Selanjutnya, dan ini di sini ada tabel staff. Nah, tabel staff di sini digunakan untuk memasukkan data-data staff atau karyawan yang ada pada tempat makan Resto Kampung ini. Nah, jadi dalam tabel staff ini kami memberikan beberapa kolom. Yang ini pertama ada ID staff yang kami gunakan juga sebagai primary key. Kemudian ada juga nomor telepon, nama staff, gaji staff, dan ID jabatan. Nah, ID jabatan ini adalah version key yang diambil yang mereferensikan kolom ID jabatan dari tabel jabatan. Nah, untuk tabel staff sendiri ini semua kolomnya juga nol karena semua kolomnya wajib diisi. Untuk ID staff harus kita ketahui karena untuk penggunaan di tabel-tabel selanjutnya. Kemudian nomor telepon juga wajib ada karena nomor telepon adalah sebagai salah satu identitas oleh staff tersebut. Nama staff juga terutama sangat penting karena ya kita harus mengetahui nama dari staff tersebut. Nah, kemudian gaji staff di sini juga harus ada karena tidak mungkin staff di sana tidak memiliki gaji. Jadi di sini kami tambahkan gaji staff dengan kriteria normal. Nah, kemudian selanjutnya pada tabel selanjutnya adalah tabel pelanggan. Nah, tentu saja pada suatu tempat makan memiliki pelanggan. Nah, jadi di sini kami buatkan tabel khusus untuk pelanggannya. Dan di sini dalam tabel pelanggan ada 3 kriteria. Ada 3 kolom, yakni ada ID pelanggan sebagai primary key, kemudian ada juga nama pelanggan, dan kemudian ada juga nama telepon. Nah, di pelanggan ini kita gunakan untuk mengidentitaskan pelanggannya karena untuk lebih mempermudah lagi. Nah, kemudian kami juga berikan nama pelanggan. Sini nama pelanggan tentunya untuk mengetahui nama pelanggan yang ada supaya mempermudah pemesanan saja. Karena di tempat makan Resto Kampung ini juga memiliki delivery order atau pesan antar. Jadi kami buatkan juga nama pelanggan untuk mengetahui siapakah pelanggan yang memesan ini. Jadi untuk pengantarannya lebih mudah. Nah, kemudian tentu saja ada nomor telepon karena apabila dalam kegiatan pesan antar atau delivery order, kita membutuhkan juga nomor telepon supaya kita mengetahui uh, kita bisa menghubungi pelanggan tersebut yang memesan pesanan tersebut.
Dan tentunya setiap kolom di sini beridentitas nol karena semuanya wajib diisi. Nah, selanjutnya di sini ada tabel pesanan. Nah, tabel pesanan ini adalah salah satu dari inti dari tabel dari SQL ini, database ini. Karena pesanan ini tentu saja sebagai tempat makan kita tentunya memiliki data pesanan. Jadi untuk membuat makanan dan menyajikan makanannya perlu tabel pesanan. Dan di sini ada beberapa kolom yang kami buat. Jadi ini ada di status yang dibuat. Dan ini juga mengidentifikasikan supaya pesanannya, ID pesanannya sebagai primary key supaya berbeda-beda untuk tiap pesanannya. Nah, kemudian ada juga jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan ini supaya kita mengetahui orang ini memesan apa dengan jumlah berapa banyak. Kemudian ada juga jenis pesanan. Jenis pesanan ini kami tambahkan di sini adalah mungkin makan di tempat, bungkus, dan pesan antar. Jadi supaya mempermudah juga pemisahan pembuatan pesanannya. Jadi kalau misal disajikan di tempat makan langsung makan atau makan di tempat berarti langsung disajikan di piring, dan begitu juga mungkin kalau dibungkus langsung dibungkus, kalau di pesan antar berarti dibungkus dan diantar oleh staff. Nah, kemudian ada juga ID staff. Nah, ID staff ini diambil dari ID staff ini merupakan version key yang diambil dari dari kolom ID staff yang berada pada tabel staff. Ini digunakan untuk mengetahui siapakah yang membuat staff yang bakalan membuat pesanan ini. Nah, kemudian ada juga ID pelanggan. ID pelanggan ini digunakan untuk melihat siapakah pelanggan yang memesan pesanan tersebut. Jadi ID pelanggan ini merupakan version key yang diambil dari kolom ID pelanggan pada tabel pelanggan. Nah, kemudian ada juga yang terakhir itu adalah ID menu. ID menu ini adalah diambil dari tabel sebelumnya, yakni tabel menu sebagai version key-nya. Ini mengambil apakah menu apakah yang dipesan oleh pesanan tersebut. Jadi kita pada tabel pesanan ini kita mengetahui apa menu yang bakal dipesan oleh pelanggan tersebut, siapa pelanggan yang memesan tersebut, dan kemudian siapa juga staf yang melakukan pesanan yang membuat pesanan tersebut. Kita bakal mengetahui jenis pesanannya seperti apa, jumlah pesanan juga seperti apa. Dan di sini juga tentunya tabel konsep kolomnya diberikan identitas nol karena kita harus mengisi semua tabel tersebut, semua kolom tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah tabel pesan antar. Seperti yang saya bilang tadi, di tempat Excel kampung ini ada juga delivery order. Jadi kita memerlukan tabel pesan antar secara khususnya. Dan di sini ada beberapa kolom yang dibuat pada tabel pesan antar ini. Yang pertama adalah ID pengantaran. ID pengantaran ini digunakan sebagai primary key-nya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga tanggal pengantaran. Nah, tanggal pengantaran ini merupakan tanggal yang digunakan kapan pengantaran itu dilakukan. Jadi lebih mempermudah untuk membuat datanya. Kemudian ada juga alamat pengantaran. Tentu saja pesan antar ini kita mengantar ke tempat alamatnya. Jadi secara khusus kita mengetahui alamat lokasi pelanggannya ini di mana, sehingga kita bisa mengetahuinya dengan mudah dan kita bisa mengantarnya dengan tepat. Nah, kemudian ada juga ID pesanan. ID pesanan ini tentunya sangat penting karena dalam pesan antar kita harus mengetahui orang ini mau pesan apa. Jadi diambillah ID pesanan yang diambil dari tabel pesanan dari kolom ID pesanan. Sehingga pesanannya tidak mungkin bakal ketukar. Kemudian ada selanjutnya yaitu adalah ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini juga belum ID pelanggan pada tabel pelanggan. Karena ini dibutuhkan karena seorang staf yang mengantar pesan antar ini membutuhkan siapakah pelanggan yang memesan ini, sehingga tadi diambil dari ID pelanggan dari kolom dari tabel pelanggan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ID staff. ID staff ini di sini dibuat sebagai variable key yang diambil dari kolom ID staff pada tabel staff. Ini digunakan untuk mengetahui siapakah staff yang akan mengantar pesanan tersebut, sehingga bisa mengkoordinasikan dengan tempat makannya lebih mudah dan seperti itu. Tentunya untuk kolom-kolomnya diberikan nol karena semua kolom yang ada di sini itu sangat penting dalam kegiatan pesan mengantar. Nah, kemudian tabel selanjutnya. Nah, tabel selanjutnya ini adalah tabel transaksi pembayaran. Nah, tentunya dalam tempat makan adanya transaksi pembayaran yang harus dilakukan. Nah, di sini tabel transaksi pembayaran memiliki beberapa kolom. Yang pertama adalah ID transaksi, tanggal transaksi, total pembayaran, metode pembayaran, dan ID pelanggan. Nah, ini kita gunakan
ID transaksinya kita gunakan sebagai primary key untuk mengidentitaskan transaksi pembayaran ini ID keberapa. Nah, kemudian ada juga tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini digunakan untuk mengetahui ini transaksinya dilakukan pada tanggal berapa dan dilakukan pembayaran tanggal berapa. Tanggal transaksi ini umumnya setelah pelanggannya membayar baru dimasukkan tanggal transaksinya. Kemudian ada juga total pembayaran. Nah, total pembayaran ini diambil dari keseluruhan total pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Nah, kemudian ada juga metode pembayaran. Di sini kami membuat beberapa metode pembayaran, yaitu ada QRIS dan ada tunai, seperti yang tertera pada tempat makan resto kampung itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga ID pelanggan. Nah, tentunya pada transaksi pembayaran kita harus mengetahui ini siapa pelanggan yang memesan ini. Jadi diperlukan overgen key ID pelanggan yang diambil dari tabel pelanggan sehingga mempermudah penyortiran transaksi. Dan tentunya kolom-kolomnya diberikan nomor karena itu sangat penting. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi kita tadi terdapat dua transaksi, yaitu tunai dan QRIS. Nah, ini adalah pertama transaksi tunai. Pada tabel tunai ini diambil hanya ID terdapat kolom ID transaksi. ID transaksi ini sebagai primary key yang sekaligus merupakan foreign key yang diambil dari ID transaksi pada kolom transaksi pembayaran, sehingga lebih mudah mensortir manakah yang tunai, manakah yang QRIS. Nah, selanjutnya, ini adalah tabel terakhir, yang adalah tabel QRIS. Nah, tabel QRIS ini seperti tadi digunakan untuk memisahkan mana tunai, mana QRIS. Dan QRIS ini adalah khusus transaksi pembayaran QRIS. Di sini pada tabel QRIS disertakan dua kolom, ini ID transaksi sebagai primary key sekaligus foreign key yang diambil dari ID transaksi pada transaksi pembayaran. Dan kemudian ada juga nomor QRIS. Ini digunakan untuk sebagai unit key yang digunakan pada aplikasi QRIS tentunya. Kan di situ ada nomor QRIS yang tertentu, sehingga lebih mempermudah penyortirannya. Baik, sekian materi tentang tabel dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu. Nah, di sini pembuatan sequence itu berguna untuk mempermudah memasukkan data-data nanti atau insert data nanti. Nah, di sini kita membuat sequence beberapa sequence, yaitu sequence untuk ID menu spesial bakar, ID menu makanan, ID menu sayuran, di mana ID menu spesial bakar ini dimulai dari sequence-nya dimulai dari 1, terus dengan batas max value 99 increment 1. Terus sequence ID menu makanan dimulai dari 101 dengan max value 199 dengan increment 1. Lalu sequence ID menu sayuran itu dimulai dari 201 dengan max value 299 dengan increment 1. Selanjutnya itu pembuatan sequence untuk ID menu minuman, lalu ID jabatan, lalu ID staff. Di mana sequence untuk ID menu minuman itu dimulai dari 301 dengan max value 399, increment by 1. Lalu sequence untuk ID jabatan itu dimulai dari 1 dengan increment 1, lalu ID staff sequence-nya dimulai dari 1 dengan increment 1. Begitu juga pada pembuatan sequence pada ID pelanggan, ID pesanan, dan ID pengantaran. Nah, selanjutnya insert. Lalu insert pada tabel. Ini ada insert pada tabel menu, di mana kita akan mengisi kolom ID menu, nama menu, harga menu, dan jenis menu, dan stok menu dengan values MNU, left pad, ID menu spesial bakar sequence export dengan batas karakter 3 yang akan diisi 0 jika karakter itu tidak berisi 3 karakter. Lalu nama menunya ada ayam bakar, harga menunya ada 18.000, jenis menunya spesial bakar, dan stok menunya tersedia. Nah, di sini pada ID menunya ada sedikit perbedaan antara jenis menu spesial bakar, makanan, dan sayuran serta minuman. Tadi sudah dibikin sebelumnya pada sequence. Selanjutnya itu ada insert table jabatan.
insert table jabatan ini kita akan mengisi pada kolom ID jabatan dan nama jabatan, di mana values-nya itu JBT, leftpad ID jabatan check next file dengan 30, lalu ada nama jabatannya pemilik. Nah, di situ ada contoh dari hasil insert table-nya. Lalu insert table staff. Insert table staff kita akan mengisi kolom ID staff, nomor telepon, nama staff, gaji staff, dan ID jabatan. Di mana values ID staff kita akan mengisi STF dengan leftpad ID staff sequence dengan karakter 3. Jika karakternya tidak berisi 3 akan diisi dengan lalu nomor teleponnya ada 62821 6385 8249. Lalu nama staffnya ada Sakti, gaji staffnya ada 3 juta, lalu ID jabatannya ada JBT 001. Nah, pada gambar tersebut adalah hasil dari insert datanya. Selanjutnya ada insert table pelanggan, itu kita akan memasukkan data pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Yang values-nya itu ID pelanggan itu PLG, leftpad ID pelanggan sequence dengan karakter 3. Jika karakternya tidak berisi 3 akan diisi dengan 0. Lalu nama pelanggannya itu ada Agus dan nomor teleponnya itu ada 6285263290246. Nah, di situ ada hasil dari insert table-nya. Selanjutnya ada insert table pesanan. Ini sama juga. Kita akan mengisi kolom ID pesanan, jumlah pesanan, jenis pesanan, ID staff, ID pelanggan, ID menu dengan values PSN, leftpad ID pesanan sequence dengan karakter 3, dan jika tidak berisi 3 karakter akan diisi dengan 0 pada karakter sebelumnya. Nah, di sini jumlah pesanannya ada 1, jenis pesanannya makan di tempat, lalu ID staffnya ada STF 002, ID pelanggannya PLG 001, ID menu MNU 001. Nah, di situ ada juga hasil dari insert table. Selanjutnya ada insert table pesan antar. Insert masih sama juga dengan konsep tadi. Insertnya kita akan mengisi kolom ID pengantaran, tanggal pengantaran, alamat pengantaran, ID staff, ID pesanan, dan ID pelanggan. Mana values-nya itu untuk ID pengantaran itu PSA, leftpad ID pengantaran next call dengan karakter 3, dan jika tidak berisi 3 karakter akan diisi 0 sebelum next call tadi. Lalu ada to date 10/5/2024 DDM YYY ini berguna untuk memasukkan format tanggal pada tabelnya. Lalu ada alamat pengantarannya itu kos Ravasnya dengan Jalan Bango Sakti, ID staffnya STF 004, ID pesanannya PSN 005, dan ID pelanggannya PLG 003. Nah, di bawah itu adalah hasil dari insert table-nya. Selanjutnya ada transaksi pembayaran. Masih sama dengan sebelumnya, itu kita mengisi kolom ID transaksinya, tanggal transaksinya, total pembayarannya, ID pelanggan, dan metode pembayarannya. Di sini values yang kita ambil adalah TPN 001 untuk ID transaksinya, lalu kita akan mengisi to date-nya 10/05/2024 itu untuk format tanggal transaksinya. Lalu total pembayarannya ada 22.000 dengan ID pelanggan PLG 001 dan metode pembayaran QRIS. Di bawah itu adalah hasil dari insert table-nya. Selanjutnya ada insert table tunai, di mana insert table tunai ini akan mengambil kita akan mengisi ID transaksi. Dengan ID transaksi itu diambil dari transaksi pembayaran di mana metode pembayarannya itu adalah tunai. Di samping itu adalah hasil dari insert table tunai ya. Selanjutnya ada insert table QRIS.
Insert table QRIS ini masih sama dengan yang tadi, kita mengisi ID transaksinya dengan nomor QRIS-nya. Dengan values TPN 001 untuk ID transaksinya, lalu nomor QRIS-nya ada 123456678. Di samping itu adalah hasil dari insert table QRIS-nya. Selanjutnya ada penggunaan select dan where yang akan dijelaskan oleh Ihsan. Baik, saya akan menjelaskan penggunaan query tentang select dan where. Di mana query pertama yaitu ialah select nama pelanggan alias pelanggan, kemudian ID pelanggan alias ID from pelanggan. Nah, query ini mengambil data dari tabel pelanggan, kemudian mengambil dua kolom yaitu kolom nama pelanggan yang diberi alias atau diubah nama kolomnya menjadi pelanggan, dan kolom ID pelanggan yang diubah namanya menjadi ID. Nah, nanti hasilnya akan menampilkan nama-nama pelanggan serta ID mereka yang sesuai. Selanjutnya, yaitu select nomor telepon atau notel alias nomor HP, dan nama staff alias nama staff, gaji staff alias gaji, from staff where gaji staff lebih besar sama dengan 1.500.000. Nah, query ini mengambil data dari tabel staff yang dimana dipanggil tiga kolom yaitu nomor telepon yang diubah nama kolomnya menjadi nomor HP, kemudian kolom nama staff yang diubah nama kolomnya menjadi nama staff, dan gaji staff yang diubah nama kolomnya menjadi gaji. Nah, data yang dipilih akan menampilkan staff yang memiliki gaji sebesar atau lebih dari 1.500.000. Kemudian penggunaan query itu order by dan function. Nah, contoh query-nya itu ialah select nama menu alias menu, harga menu alias harga, from menu where nama menu like a persen or nama menu like persen e. Nah, query ini mengambil data dari tabel menu, kemudian dipilih dua kolom, dipanggil dua kolom yaitu kolom nama menu yang diubah namanya menjadi menu, dan kolom harga menu yang diubah nama kolomnya menjadi harga. Nah, data yang akan ditampilkan yaitu menu-menu yang nama awalannya dimulai dengan huruf A atau memiliki huruf E di bagian akhir pada menunya. Selanjutnya ialah contoh query-nya select ID pesanan alias ID pesanan, jenis pesanan alias jenis pesanan, jumlah pesanan alias jumlah pesanan, from pesanan where jenis pesanan sama dengan makan di tempat, order by jumlah pesanan, descending. Nah, query ini mengambil data dari tabel pesanan, kemudian memanggil tiga kolom, yaitu kolom ID pesanan yang diubah nama kolomnya menjadi ID pesanan, kolom jenis pesanan yang diubah nama kolomnya menjadi jenis pesanan, dan jumlah pesanan yang diubah nama kolomnya menjadi jumlah pesanan. Nah, data yang dipilih hanya akan menampilkan pesanan dengan jenis makan di tempat. Kemudian diurutkan secara jumlah pesanan, berdasarkan jumlah pesanan secara menurun atau descending. Selanjutnya, contoh query-nya ialah select count ID menu alias banyak menu, sum harga menu alias jumlah harga menu, from menu. Nah, query ini menghitung jumlah total menu yang ada dalam tabel menu dan jumlah total harga dari semua menu tersebut. Hasil akan menampilkan dua kolom, yaitu kolom pertama diubah namanya menjadi banyak menu yang berisi jumlah total menu yang ada dalam tabel
Dan jumlah kedua, dan kolom kedua ialah diubah namanya menjadi jumlah harga menu yang berisi total harga dari semua menu yang ada dalam tabel. Nah, selanjutnya ialah penggunaan query single row function. Contoh query-nya ialah select nama staff, gaji staff, from gaji staff, dibagi 1,55, kemudian koma 2 alias calculate salary from staff where gaji staff lebih besar 1 juta. Nah, query ini mengambil data dari tabel staff. Ia memiliki 3 kolom atau memanggil 3 kolom, yaitu nama staff, gaji staff, dan perhitungan gaji setelah dipotong pajak. Nah, hasil perhitungan tersebut menghasilkan dengan membagi gaji staff oleh atau dibagi dengan 1,55 dan kemudian membulatkan ke 2 desimal atau 2,2 angka di belakang koma menggunakan fungsi round. Nah, data yang dipilih hanya akan menampilkan gaji staff yang memiliki gaji lebih dari 1 juta. Selanjutnya, contoh query-nya ialah select ID staff, nama staff, concat lambang dolar, round gaji staff dibagi 15.000, 2 alias gaji dolar dari from staff. Nah, query ini mengambil data dari tabel staff, kemudian dipanggil 3 kolom, yaitu kolom ID staff, nama staff, dan kolom gaji staff. Kemudian kolom gaji staff ini dikonversikan dalam bentuk dolar dengan membagikannya 15.000. Kenapa 15.000? Itu karena asumsi kurs pertukaran dolar pada saat ini yaitu sekitar 15.000. Nah, dan dibulatkan ke 2 desimal atau 2 angka di belakang koma menggunakan fungsi round. Nah, nanti hasilnya pada kolom gaji nanti akan muncul dengan format dolar dengan ditambahkan simbol lambang dolar di depannya. Kemudian ialah contoh selanjutnya select tanggal pengantaran, koma upper alamat pengantaran alias alamat pesanan from pesan antar. Nah, dari ini mengambil data dari tabel pesan antar, kemudian akan menampilkan 2 kolom, yaitu tanggal pengantaran dan alamat pengantaran. Nah, pada kolom alamat pengantaran, nilai-nilai diubah menjadi huruf besar menggunakan fungsi upper atau uppercase untuk konsistensi dan memudahkan pembacaan. Nah, kolom ini kemudian kolom ini diubah namanya menjadi alamat pesanan dalam hasil query. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu penggunaan join yang akan dijelaskan oleh Dodi. Pada Dodi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan join. Di sini ada contoh query yang pertama, yaitu select listing ID pelanggan, nama pelanggan, jumlah pesanan, jenis pesanan, from pelanggan, natural join pesanan. Nah, query SQL ini mengambil data dari tabel pelanggan dan pesanan, lalu menggabungkannya dengan menggunakan operasi join dengan kata kunci natural join. Operasi natural join lalu akan menggabungkan baris-baris yang memiliki nilai yang sama pada kolom yang memiliki nama yang sama di kedua tabel. Lalu contoh yang kedua di sini query-nya select J titik ID jabatan, J nama jabatan, S nomor tab, S nama staff, S gaji staff from jabatan, J join staff, S on J ID jabatan sama dengan S ID jabatan order by gaji staff Asian. Query SQL ini mengambil data dari 2 tabel, yaitu jabatan yang diwakili dengan alias J, lalu ada tabel staff yang diwakili dengan alias S, dan menggabungkannya menggunakan operasi join dengan kriteria bahwa ID jabatan di tabel jabatan harus sama dengan ID jabatan di tabel staff. J ID jabatan sama dengan S ID jabatan. Lalu untuk penggunaan group function di sini ada contoh query-nya. Yang pertama select min gaji staff alias lowest salary. Lalu yang kedua min
nama staff alias lowest name. From staff where ID jabatan in JBT 001 dan JBT 002. Nah, query SQL ini mengambil data dari tabel staff menggunakan fungsi agregasi min. Dia mencari nilai terkecil dari kolom gaji staff dan nilai terkecil dari kolom nama staff di antara baris-baris yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang diterapkan adalah bahwa ID jabatan dari setiap baris harus sama dengan salah satu dari nilai JBT 001 atau JBT 002. Lalu hasilnya akan menampilkan nilai terkecil dari gaji staff dalam kolom lowest salary dan nama staff dalam kolom lowest name di antara staff yang memiliki jabatan JBT 001 ataupun JBT 002. Lalu contoh yang kedua di sini, select sum gaji staff alias jumlah gaji from staff where ID jabatan in JBT 003 dan JBT 004. Nah, query SQL ini mengambil data dari tabel staff dengan menggunakan fungsi agregasi sum. Query ini menghitung total gaji dari semua staff yang memiliki jabatan JBT 003 ataupun JBT 004. Nah, hasilnya nanti akan menampilkan total gaji dari semua staff yang memiliki jabatan tersebut, diwakili dalam kolom yang dinamai jumlah gaji. Nah, lalu di sini ada penggunaan subquery. Select ID jabatan as jabatan to char round min gaji staff as gaji minimum from staff. Group by ID jabatan, having ID jabatan tidak sama dengan JBT 001 and min gaji staff lebih besar dari select min gaji staff from staff where ID jabatan tidak sama dengan JBT 001. Nah, query SQL ini mengambil data dari tabel staff dan menampilkan ID jabatan serta gaji minimum dari setiap jabatan. Namun hanya jabatan-jabatan yang memiliki gaji minimum lebih besar dari gaji minimum jabatan lain yang akan ditampilkan. Lalu yang kedua, select ID jabatan as jabatan to char round average gaji staff alias gaji rata-rata from staff. Group by ID jabatan, having average gaji staff lebih besar. Select gaji staff from staff, where nama staff sama dengan Anggi. Nah, query ini akan mengambil data dari tabel staff dengan menggunakan fungsi agregasi average, menghitung rata-rata gaji dari setiap jabatan, kemudian hasilnya dikelompokkan berdasarkan ID jabatan. Nah, klausul having yang digunakan untuk memfilter hasil dalam hal ini, hanya jabatan yang memiliki rata-rata gaji lebih besar dari gaji Anggi, staff dengan nama Anggi yang nantinya akan ditampilkan. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu penggunaan DDL dan YML yang akan dijelaskan oleh Elisa. Baiklah, saya akan menjelaskan penggunaan dari data definition language dan data manipulation language. Query yang pertama itu adalah create table copy menu as select dari semua tabel menu. Jadi query pertama ini digunakan untuk menciptakan tabel baru bernama copy menu yang berisi salinan dari data dalam tabel menu. Kemudian select bintang from menu ini adalah untuk menampilkan semua kolom pada tabel menu. Kemudian ada select bintang from copy menu. Ini digunakan untuk menampilkan semua kolom pada tabel copy menu. Kemudian query update copy menu dengan set harga menu sama dengan 15.000, where nama menu yaitu lele goreng. Nah, pada tabel ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel menu dan copy menu yang dapat memungkinkan memeriksa apakah salinan data berhasil dibuat. Kemudian pada update copy menu ini digunakan untuk mengubah harga menu menjadi 15.000 di tabel copy menu untuk semua item dengan nama menu lele goreng. Next, selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil dari sebelum tabel diupdate dan sesudah tabel diupdate.
selanjutnya. Nah, kemudian contohnya membuat create table O jabatan as select bintang from jabatan. Tabel ini, query ini digunakan untuk membuat tabel baru bernama O jabatan, dibuat dengan salinan data dari tabel jabatan, menggunakan perintah create table dan select. Kemudian transcade tabel O jabatan, kemudian discrete O jabatan, kemudian select bintang from O jabatan. Pada transcade tabel O jabatan ini digunakan untuk menghapus semua data dari tabel O jabatan, menjadikan kosong. Kemudian discrete O jabatan, perintah ini digunakan untuk menampilkan struktur kolom dari tabel O jabatan. Tetapi karena tabel ini kosong, outputnya akan kosong juga. Jadi kemudian select bintang from O jabatan ini menampilkan semua kolom pada tabel jabatan. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.